Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Syabar dengan NIM R1C121018 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Geodinamika Pantai mengenai morfologi pantai. Nah, lokasi yang saya ambil itu berada di Pantai Ceri dengan morfologi berupa cliff, tanjung, dan gisik. Jadi outline dari pembahasan ini tuh kurang lebih ada 3. Yang pertama itu mengenai gambaran lokasi. Jadi ini menjelaskan bagaimana di mana lokasi tempat saya mengambil untuk mengamati morfologi pantai. Yang kedua itu menjelaskan apa-apa saja morfologi pantai yang dijumpai di lapangan, kemudian menjelaskan bagaimana proses terbentuknya. Yang ketiga atau yang terakhir itu menjelaskan hubungan morfologi pantai tersebut dengan daerah sekitar seperti ekosistem dan lingkungan fisik. Jadi lokasi yang saya ambil itu secara administratif itu berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Lokasi ini juga itu biasa disebut sebagai warga setempat sebagai Pantai Ceri atau juga biasa disebut dengan Teluk Ceri. Tempat ini biasa dijadikan sebagai tempat wisata karena mempunyai pemandangan yang indah dengan pemandangan laut yang sangat bagus. Jadi banyak orang itu sering berkunjung di sini untuk berwisata. Lokasi ini tuh berjarak kurang lebih 25 km dari kota Kendari yang bisa ditempuh dengan kendaraan beroda 2 dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Bisa dilihat dari peta lokasi dari tempat pengamatan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas mengenai morfologi pantai. Jadi morfologi pantai yang saya jumpai di lapangan itu terdapat 3 morfologi. Yang pertama itu ada tanjung, yang kedua itu ada cliff, dan yang ketiga itu ada gisik. Yang pertama itu ada tanjung. Jadi tanjung itu merupakan bentang alam atau morfologi pantai yang daratannya itu menjorok ke arah laut, sedangkan bagian kiri dan kanannya itu relatif sejajar dengan pantai. Dapat dilihat di gambar, itu gambar pertama itu dari citra satelit. Bisa dilihat bagaimana bentuk morfologi tanjung tersebut itu menjorok mengarah ke laut, mengarah ke selatan, sementara garis-garis pantainya itu relatif sejajar. Dan di gambar di bagian kedua gambar yang bagian kanan itu foto lapangan mengenai bentuk dari morfologi pantai tersebut. Dapat dilihat bagaimana morfologi berupa tanjung tersebut itu menjorok ke arah pantai. Jadi selanjutnya itu proses terbentuknya tanjung tersebut. Kurang lebih terdapat 5 proses terbentuknya. Yang pertama itu disebabkan oleh adanya garis pantai yang tidak merata. Tanjung pantai tersebut itu mulai terbentuk ketika pantai memiliki batuan dengan tingkat kekerasan yang berbeda. Kemudian terjadi proses erosi oleh gelombang laut. Gelombang laut yang terus-menerus menghantam garis pantai. Kemudian batuan yang lunak tersebut kemudian mengalami erosi yang lebih cepat karena mudah terkikis oleh air laut, sementara batuan yang lebih keras atau lebih tahan terhadap erosi akan tetap bertahan. Kemudian yang ketiga, pembentukan teluk di sekitar batuan lunak. Ya, karena batuan lunak itu tersebut terkikis sehingga bagian daratan di sekitarnya itu berubah menjadi teluk dan cekungan yang masuk ke daratan. Proses ini menyebabkan batuan yang keras itu lebih tahan lama mulai tampak menonjol di bagian area di sekitarnya dan mulai menjorok ke arah laut. Yang keempat itu ada akumulasi material di sekitar tanjung. Arus laut yang membawa sedimen seringkali membantu mempertahankan bentuk tanjung dengan menambahkan material pasir atau kerikil di sekitar area tersebut. Yang terakhir, mulai terbentuknya tanjung yang stabil setelah proses erosi dan tanjung mencapai bentuk stabilnya sebagai dataran yang menjorok ke laut. Biasanya tanjung memiliki lereng yang curam karena terus dihantam oleh gelombang laut dari berbagai arah. Yang itu ada morfologi cliff. Jadi morfologi cliff ini adalah tebing yang curam yang terbentuk di sepanjang garis pantai karena proses erosi dari gelombang dan angin.
Klif biasanya itu memiliki lereng yang curam dengan ketinggian yang signifikan, serta permukaan yang kasar disebabkan oleh erosi. Dapat dilihat pada gambar bagaimana morfologi klif yang ada di daerah Pantai Cherry. Morfologi klif ini itu tersusun oleh batuan-batuan yang resisten yang keras, seperti batu pasir yang sudah kompak, sehingga diakibatkan oleh proses-proses erosi atau gelombang dari laut, sehingga terbentuklah tebing-tebing yang seperti dilihat pada gambar. Nah, morfologi yang inilah yang disebut sebagai morfologi klif. Selanjutnya itu proses terbentuknya klif. Yang pertama itu watering atau pelapukan. Proses pelapukan pada batuan yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca, air, dan organisme. Yang kedua itu proses erosi, di mana pengikisan batuan oleh gelombang dan angin. Yang ketiga itu adalah mass wasting atau gerakan massa. Gerakan massa batuan dan tanah yang dibawa karena proses gravitasi bumi. Kemudian itu ada gisik, morfologi yang ada di Pantai Cherry. Gisik itu adalah pantai yang berpasir yang terbentuk karena proses sedimentasi dan erosi, yang memiliki karakteristik lereng yang landai dengan tekstur pasir yang sangat halus, dan terkadang itu ada beberapa vegetasi yang tumbuh. Dapat dilihat pada gambar bagaimana kondisi morfologi gisik yang ada di Pantai Cherry, yang memiliki lereng yang landai serta tekstur pasir yang sangat halus. Proses selanjutnya itu adalah hubungan antara morfologi pantai dengan dinamika lingkungan yang pesisir. Yang pertama itu cliff. Nah, cliff ini bisa menjadi penahan gelombang yang membantu mengurangi erosi pantai di sekitarnya. Akan tetapi erosi pada cliff dapat menyebabkan tanah longsor. Yang kedua itu ada tanjung. Tanjung ini memiliki peran penting dalam membentuk arus laut yang memengaruhi distribusi sedimen dan pertumbuhan ekosistem pantai. Yang ketiga itu gisir, berfungsi sebagai buffer terhadap gelombang yang melindungi daratan di belakangnya dari erosi yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan abrasi. Baik, selanjutnya itu ada peran dari morfologi pantai tersebut terhadap ekosistem di pesisir. Yang pertama itu di habitat. Cliff, tanjung, dan gisik itu menyediakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Cliff bisa menjadi tempat hidup burung laut, sedangkan tanjung bisa membentuk ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove. Yang kedua itu untuk di sumber daya, gisik itu merupakan sumber daya penting bagi manusia seperti tempat rekreasi, nelayan, dan sumber daya perikanan. Tanjung menyediakan sumber daya perikanan dan mineral. Selanjutnya itu sebagai pengendali erosi, vegetasi pantai di pesisir dan tanjung membantu mencegah abrasi. Gisik berfungsi sebagai penahan gelombang, melindungi daratan dari erosi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.